Ruangan 7 kali 10 plafon PVC. Kebutuhan untuk materialnya berapa saja ya, dari segi holo, papan PVC, dan aksesoris yang lainnya. Ini komentar dari bos kita yang mau pasang atau ada proyek ya dari percetakan Win, minta dihitungkan materialnya untuk ruangan 7 kali 10 ya. Dan saya belum terlalu paham dari ukuran 7 kali 10 ini ruangan full ruangan 7 kali 10 atau ada sekat-sekat ya. Kita ambil contoh saja seperti ini ya. Ruangan 10 kali 7 meternya, dan nanti kita akan bahas juga untuk papan PVC menggunakan apa saja ukurannya, panjangnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, salam satu profesi, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Di channel ini saya membahas seputar bangunan, bukan bermaksud menggurui, hanya sekedar berbagi berdasarkan pengalaman saya di lapangan, proyek-proyek yang saya kerjakan khususnya di bidang plafon. Semoga dalam channel ini berbagi bisa bermanfaat bagi yang membutuhkannya. Di kesempatan kali ini kita akan bahas komentar dari bos kita percetakan Win ya. Beliau ingin diperhitungkan atau masih bingung menghitung materialnya ya. Tapi kita coba bantu ya. Semoga video ini bisa membantu. Dari ruangan ukuran 7 kali 10 butuh materialnya apa saja dan papan PVC-nya berapa. Ini adalah contoh gambarnya ya, 10 kali 7 meter, dan saran saya ini menggunakan list sambung dari PVC di bagian kanan dan kiri. Terus PVC nya itu kita gunakan, untuk saya saran 3 meter dan 4 meter supaya tidak terlalu banyak yang terbuang sisanya ya. Kita hitung, suruh dibantu untuk penghitungan materialnya. Oke. Dari ruangan 10 kali 7 meter, totalnya adalah 70 meter persegi ya. Untuk materialnya kita hitung dulu bagian holo ya. Holo 70 meter persegi, kita biasa hitung itu 70 dibagi 1 batang. Jadi untuk kebutuhan material holonya ini 70 batang sudah cukup, dan bisa menggunakan holo ukuran 2 kali 4 atau dicampur dengan 4 kali 4 ya. Biasanya tukang-tukang memasang itu mungkin karena pengen irit, jadi menggunakan holo 2 kali 4 semua ya. Bos, untuk holo itu ada galvanis dan galvalum ya. Kalau galvalum itu yang murah, kalau galvanis itu yang mahalnya. Dan sekarang kita hitung kebutuhan dari papan PVC nya. Untuk papan PVC kita membutuhkan 3 meter dan 4 meter ya. 4 meter kita pasang di bagian tengah karena ini menggunakan list sambung di kanan kirinya. Jadi yang 3 meter itu nanti dibagi dua, dipotong ya, kanan kiri 1,5 meter dan sebelahnya juga sama 1,5 meter. Kita hitung dulu di bagian papan PVC yang panjang 4 meter. Cara menghitungnya adalah dari dinding ruangan yang 10 meter ini kita bagi 0,2. Kita ambil contoh papan PVC yang lebar 20 cm. Jadi dari 10 meter ini kita bagi 0,2 ya. 20 0,2. Caranya seperti itu, 10 meter dibagi 0,2 sama dengan 50 lembar ya. Untuk perdusnya, papan PVC atau plafon PVC itu perdus isi 15 lembar. Jadi papan PVC yang panjang 4 meter ini kita membutuhkan 3 dus ya. 3 dus plus 5 lembar, 3 dus ditambah 5 lembar. Itu untuk papan PVC yang panjang 4 meternya. Untuk sedangkan yang panjang PVC 3 meter 3 meter dibagi 2 nanti ya. Dari ruangan 10 meter ini kita bagi 0,2 sama dengan 50 lembar dibagi 2, karena 3 meter ini kita bagi 2 untuk kanan kiri 1,5 dan 1,5, totalnya 25 lembar. Berarti kebutuhan papan PVC yang 3 meter kita membutuhkan 1 dus 10 lembar, atau mungkin ada yang baret untuk jaga-jaga salah potong atau bagaimana, kita bisa membeli 2 dus ya bos ya, untuk panjang 3 meternya.
Dan sekarang kita tinggal hitung bagian list dindingnya ya bos ya. Kita hitung list dindingnya. List dinding 10 ditambah 7 sama dengan 17 meter 1 dikalikan 2 sisi sama dengan 34 meter. Ini untuk list dindingnya ada 34 meter 1 atau meter lari ya. Dan panjang listnya itu 4 meter. Jadi dari 34 meter ini kita bagi per batangnya itu 4 meter sama dengan 8,5 ya. Atau kita beli, udah pasti kita beli 9 batang ya bos, karena tidak boleh beli setengah meter ya. Jadi kita beli 9 batang. Dan untuk list sambungnya, disambung dari untuk kanan kiri 10 meter 10 meter ya, di bagian kanan kiri itu 20 meter. Kita bagi panjang yang 4 meter sama dengan 5 batang. Jadi kita butuh list dindingnya itu 5 batang. Untuk paku betonnya kita butuh 1 dus cukup. Dan sekrup ini ada yang besar dusnya ya bos ya, ada yang besar ada yang kecil ya. Untuk sekrup kita bisa sesuaikan ukuran isinya ya bos ya. Kita ambil contoh saja ukuran sedang, ini kita beli 2 dus saja sudah cukup. Dan untuk bagian silen, untuk finishing di bagian list dindingnya supaya rapi dan rapat ya, kuat, silen kita cukup 3 botol dulu nggak apa-apa. Ini tergantung dari dindingnya bagus atau tidak ya. Kalau dindingnya bagus, rata, rapi, itu semakin irit. Tapi jika dindingnya kurang bagus, maka rongganya itu agak besar ya. Jadi itu bisa silennya bisa lebih banyak ya. Sekarang kita ke estimasi dana atau keuangan yang harus kita keluarkan untuk membeli materialnya bos. Untuk dana atau estimasinya 70 meter, kita siapkan dana 10 juta itu sudah cukup ya bos ya. Dan untuk dananya bos ini menyesuaikan dari harga materialnya ya, dari segi holo, dari segi papan PVC. Karena dari segi holo dan PVC-nya itu berbeda-beda bos, ada yang murah, ada yang tebal. Terus bagian PVC juga sekarang banyak pilihan, ada yang murah, ada yang sedang, dan ada yang mahalnya. Tetapi ini sebagai jaga-jaga saja, dana 10 juta itu sudah lumayan longgar ya bos. Biasanya bangunan itu kadang suka nambah-nambah gitu ya, itu sudah terbiasa di bangunan. Tapi untuk di plafon ini yang ukuran 70 meter persegi, dana 10 juta kita siapkan itu sudah cukup ya. Oke bos percetakan, semoga dengan video ini bos bisa terbantu. Dan untuk teman-teman atau bos-bos yang lain ya, barangkali ada mau pasang plafon PVC bisa berkomentar dulu. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol seputaran tentang plafon PVC ya. Barangkali channel ini bisa membantu bos-bos atau teman-teman yang baru merintis di dunia plafon ya. Semoga video-video dari channel ini bisa membantu yang membutuhkan dari semuanya ya. Dan saya minta kritik dan saran dari teman-teman kreator yang lain, semoga bisa memotivasi saya untuk ke depan lebih baik lagi. Terima kasih, cukup sekian ya bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.